Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika. Hari ini kita masih akan membahas tentang bab pengolahan data, dan yang kita bahas masih di materi menghitung median. Simak dan perhatikan penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, kembali kita ulang ya untuk pengertian median. Median adalah data yang berada di tengah setelah data tersebut diurutkan. Sekali lagi, datanya berada di tengah dan data tersebut sudah diurutkan atau telah diurutkan. Begitu ya. Jadi kata kuncinya adalah ada di tengah dan sudah diurutkan. Begitu ya. Kemudian, rumus median itu ada dua ya. Ada rumus median data ganjil, yaitu rumusnya seperti ini. Median sama dengan xn plus 1 dibagi 2 atau per 2 ya. Kemudian ada juga rumus median data genap ya. Yang mana rumusnya adalah median sama dengan setengah xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 ya. Ini rumus dari median data ganjil dan data genap. Harapannya tentunya bisa dikuasai dan diingat oleh semuanya. Oke ya, perhatikan. Di sini ada keterangannya. Yang mana X itu adalah nilai data atau data ke berapa gitu ya. Kalau N-nya adalah banyak data atau jumlah banyak datanya itu sekian gitu ya. Kalau ada 15 berarti ganjil, kalau ada 20 genap. Kalau ada 11 ganjil, kalau ada 12 genap gitu ya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi yang harus kita cek awal adalah jumlah banyak datanya berapa. Kemudian kita tentukan menggunakan rumus yang mana. Begitu ya. Oke. Sip, ini adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh semuanya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal ya. Median data berbentuk diagram batang ya. Yang pertama adalah ini. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika berikut. Yang pertama ada seperti ini ya. Ya, perhatikan baik-baik. Dalam data nilai ini terlihat bahwasanya nilainya 5 itu hanya sekali, 6 itu 4 kali ya. 4 ya, tuh 4. Kemudian 7 itu 5 kali, 8 itu 6 kali, 9 itu 3 kali, 100-nya 4 kali. Begitu ya. Maka cara menentukan median dari data yang ini kita harus pastikan atau hitung terlebih dahulu jumlah banyak datanya. Dari mana Pak dihitungnya? Tentunya dari sini nih ya. Ini kan 1 ya. Ini 4, berarti 1 tambah 4. Satunya dari mana Pak? Dari sini nih. 1, ini 4 ya. 1 tambah 4 itu 5, kemudian 7-nya itu adalah 5 ya. Berarti 5 tambah 5 adalah 10 ya. Tambah 6 ya, berarti 16. Ditambah dengan 3 berarti 19. 19 tambah 4 berarti 23. Berarti total atau banyak data dari data ini adalah 23. Maka kita tulis nih di sini. Jawab banyak data atau N adalah 23 ya. Tadi ya 23 ya. Jelas ya? 1 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4. Begitu ya. Hasilnya adalah 23. Nah, karena datanya itu adalah 23, maka ini disebut sebagai data ganjil. Maka median atau rumus median yang kita gunakan adalah rumus median data ganjil. Maka rumusnya seperti ini nih. Median sama dengan xn plus 1 dibagi dengan 2. Sama dengan n-nya kita ubah menjadi angka 23 ditambah 1 dibagi 2. Artinya, X sama dengan 23 tambah 1 kan 24 per 2. Ya. X 24 per 2 hasilnya adalah X12. Artinya, X12 ini berarti bukan angka ya. Maksudnya adalah data yang berada di urutan ke-12. Begitu ya. Maka kita harus cari dari sini nih. Nah, 5 itu kan data ke-1 ya. Oke, kita tulis dulu di sini ya. Kita urutkan datanya. Nih, kalau kita urutkan dalam bentuk daftar, tabel ini akan seperti ini hasilnya nih. Nah, seperti ini. Panjang ya. Kenapa panjang, Pak? Ada 23 soalnya ya, pasti panjang ya. Yang mana angka-angka di sini itu berdasarkan diagram batang yang ada di soalnya.
Bahwasanya 5 kan ada 1, berarti 5 kita tulis 1 kali. 6-nya ada berapa? 4. 6-nya kita tulis 4 kali gitu ya. 7-nya ada berapa? Ada 5 kali, ada 5, berarti kita tulis 5 kali gitu ya. 8-nya ada berapa? Ada 6, berarti kita tulis 6 kali gitu ya. 9-nya ada 3, maaf ya. 9-nya ada 3, berarti ditulis 3 kali. 10-nya ada 4, kita tulis 10-nya 4 kali. Nah, berarti setelah datanya ini sudah kita tulis, kita tentukan data yang berada di posisi atau di urutan ke-12. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, maka datanya itu ini. Nah, sehingga kita kasih tanda nih. Nah, berarti inilah angka mediannya, yaitu sama dengan 8. Begitu ya, anak-anakku semua ya. Mudah-mudahan paham nih dengan apa yang Bapak terangkan dan jelaskan di bagian ini. Oke ya. Tapi Bapak juga menyampaikan bahwasanya cara ini tidak efektif. Kenapa? Kalau nanti datanya ada 100, masa kalian harus tulis 100 angka ya? Itu sangat tidak efektif sekali. Bapak mengharapkan kalian paham posisi data ke-12 itu yang mana. Itu dari tabel ini, dari diagram batang ini ya. Jadi ini kan 1, berarti urutan 1 itu angka 5. Berarti ini urutan 2, 3, 4, 5 itu 6 ya. 7-nya itu kan 5, berarti 6, 7, 8, 9, 10 ya. Terus ini 11, 12. Nah, ini data ke-12 itu masih angka 8. Begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak mengharapkan kalian bisa membaca ini, membaca diagram batangnya, sehingga tidak lagi ditulis seperti ini, karena ini akan merepotkan sekali kalau angkanya banyak ya nanti. Seperti itu. Oke ya. Anak-anak semua, sip ya. Mudah-mudahan paham nih ya. Selanjutnya, contoh soal yang terakhir nih ya, yang kedua. Median data berbentuk diagram batang, masih ya, yang ini yang kita bahas. Tentukan median dari nomor sepatu siswa kelas 6 berikut. Nah, seperti ini gambar diagram batangnya ya. Oke, di sini ada keterangan data nomor sepatu siswa kelas 6. Nomor sepatu 33 itu ada 16. Nomor sepatu 34 itu ada 5 ya. Karena ini ada di antara 4 dan 6, berarti ini separohnya ya. Berarti 5 ya. Gitu. Kemudian nomor sepatu 35 ada 8 siswa. Nomor sepatu 36 ada 6 siswa. Dan nomor sepatu 37 ada 5 siswa. Nah, maka di sini kita harus pastikan dulu jumlah banyak datanya berapa. Bagaimana cara menghitung banyak datanya? Dihitung dari sini. 16 ditambah 5 itu berarti 21. Ditambah dengan 8, 29. 29 ditambah dengan 6 itu 35. 35 ditambah 5 adalah 40. Berarti banyak data dari tabel atau diagram batang ini adalah 40. Sehingga kita tulis di sini ya, jawab banyak data atau N sama dengan 40. Karena banyak datanya adalah 40, maka ini disebut sebagai data genap. Maka gunakanlah rumus median dengan data genap. Yang mana? Yang ini rumusnya nih ya. Jangan sampai ketukar-tukar. Oke ya. Sama dengan 1/2 dibuka kurung XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1 tutup kurung. Ya, N-nya nanti kita ubah nih yang N yang di sininya dengan angka 40. Kita tulis ulang ya. Ini setengahnya tulis ulang X, N-nya jadi 40 per 2 tambah X, 40 per 2 tambah 1. Hasilnya setengah X ke 20 tambah X 20 tambah 1 sama dengan setengah X 20 tambah X 21. Artinya X 20 dan X 21 nya jangan ditambahin. 20 tambah 21 41 dibagi 2 ya, salah ya. Itu salah, bukan seperti itu. Artinya kita cari data urutan ke 20
dan data urutan ke-21, kemudian kita jumlahkan nilainya. Data ke-20 itu nilainya berapa? Data ke-21 itu nilainya berapa? Kita jumlahkan ya. Kemudian dikali 1 dibagi dengan 2 hasilnya. Seperti itu ya. Data ke-20 berarti berapa nih? Perhatikan, di sini itu 16. 33 itu 1 sampai 16 itu 33 semua ya, sampai 16. Kemudian ke-17 34-nya kan ada 5. Berarti ke-17, 18, 19, 20, 21. Nah, berarti angka 20 dan 21 itu ada di angka atau nomor sepatu 34. Artinya data ke-20 itu adalah 34 ya. Diingat ya, karena ini ada 5 nih ya. Jadi kan ini data ke-17, 18, 19, 20, dan 21. Berarti data ke-20-nya masih 34, data ke-21-nya pun sama 34. Jadi kita tulis nih, X20-nya nanti 34, X21-nya juga 34. Jadi kita tulis nih di sini ya. 1/2 sama buka kurung 34 ditambah dengan 34. Nah, setelah itu diapakan? Dijumlahkan yang dalam kurungnya. Karena ada dalam kurung, maka dijumlahkan terlebih dahulu. Setengahnya kita tulis, 34 tambah 34, hasilnya 68. Kalau sudah seperti ini, artinya diapakan, Pak? Artinya dikali. 1 dikali dengan 68 dibagi 2. 1 kali 68 berapa? 68 per 2. 68 per 2 sama dengan 34. Nah, jadi median dari diagram batang nomor sepatu siswa kelas 6 ini adalah 34. Begitu ya. Mudah-mudahan nih paham semua nih dengan penjelasan yang Bapak sampaikan ya. Harapannya jangan jangan dipercepat untuk memahami videonya. Silakan dipahami dengan seksama, jangan terburu-buru. Harapannya mudah-mudahan sebelum mengerjakan tugas kalian harus sudah paham dulu dengan materi yang Bapak sampaikan ini. Oke ya? Demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.